Selamat malam Falconians, balik lagi di konten Veror di malam Jumat ini. Seperti biasa, kita bakal ceritain kisah-kisah mistis dan horor, tapi kali ini aku mau nyeritain salah satu kasus pembunuhan yang terjadi di Inggris, di mana pembunuhnya menyiksa korbannya dengan menyetel lagu Chucky. Serem banget kan? Yuk kita masuk ke ceritanya. Jadi kisah kali ini menceritakan tentang Susan Capper dan pembunuhnya yang bernama Glenn Powell. Jadi siapa sih Susan Capper ini? Susan Capper ini adalah seorang perempuan yang lahir di Manchester pada tanggal 1 September 1976. Semenjak kedua orang tuanya si Susan Capper berpisah ini, dia tinggal bersama kakaknya yang bernama Michelle, dan dia udah gak tinggal sama ibu dan ayah kandungnya. Setelah ibu kandungnya menikah lagi, ibunya mulai meninggalkan Susan dan Michelle, dan mereka berdua tinggal bersama ayah tirinya. Susan yang terlahir di keluarga broken home tumbuh menjadi gadis yang cenderung pendiam dan kurang kasih sayang. Hingga akhirnya pada saat ia berusia 16 tahun, tepatnya di tahun 1992, Susan mulai sering bolos sekolah. Alasannya, ia kerap menghampiri rumahnya Jean Powell. Jean Powell ini adalah pengasuhnya Susan waktu Susan berumur 10 tahun. Kenapa ia sering mengunjungi rumahnya Jean Powell? Karena Susan ini merasa ketika ia berada di dekat Jean Powell, dia merasakan kasih sayang yang gak pernah ia dapetin dari ibunya. Ia juga merasa aman ketika berada di dekat Jean. Dari sinilah kasus penyiksaan dan pembunuhan Susan mulai diceritakan. Kita mulai dari kasus penyiksaannya si Susan dulu. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang kasus penyiksaan dan pembunuhannya Susan, aku mau kasih tahu siapa aja sih yang ada di rumah Jean Powell. Jadi ada Jean Powell. Jean Powell ini pengasuhnya dia waktu umur 10 tahun. Yang kedua ada Glenn Powell. Glenn Powell ini suaminya si Jean yang terkenal sebagai narapidana beberapa kasus perampokan, pencurian, dan masih banyak lagi. Ketiga, ini ada Bernadette McNally. Dia ini pecandu narkoba yang juga temannya Jean. Dia ini sering berkunjung ke rumahnya si Jean untuk berbuat hal-hal buruk lah. Terus ada Anthony Dodson. Dia ini masih berusia 17 tahun dan juga merupakan pacarnya si McNally. Nah, tapi meskipun begitu, si Dodson ini juga sering tidur sama si Jean. Terus yang kelima ada Jeffrey Lake, di mana dia ini adalah pacarnya si Jean Powell. Dan yang terakhir ada Clifford Hayes, yang mana dia adalah adiknya si Jean dan mantan kekasihnya Susan juga. Nah, keenam orang ini itu sering memanfaatkan kelemahannya Susan, di mana dia ini kurang kasih sayang. Di situ mereka mulai memanfaatkan Susan untuk menyiksa. Tapi Susan gak pernah melawan karena dia merasa mereka masih memberikan perhatian yang gak dia dapatkan di rumah. Selain nyiksa, Jean Powell juga maksa Susan untuk bekerja. Tapi uang hasil dari kerjanya itu gak pernah dia kasih ke Susan dan diambil semua sama si Jean. Nah, semakin hari intensitas penyiksaan kepada Susan ini semakin menjadi. Susan juga kerap dituduh mencuri. Terus udah gitu dia juga sering dipukulin gara-gara dia dituduh mencuri itu. Nah, keadaan ini semakin memburuk pada Desember tahun 1992, di mana si Jean, McNally, sama Dodson ceritanya mereka ini terinfeksi kutu di kemaluannya. Nah, karena mereka ini udah benci abis-abisan sama si Susan tanpa alasan dan sering nyiksa Susan juga, jadi mereka ini nuduh si Susan yang udah nularin infeksi kutu kemaluannya itu. Dan karena udah semakin gerah, sering disiksa terus sama si gerombolan si Jean Powell ini, akhirnya Susan memutuskan buat balik ke rumah ayah tirinya. Karena mereka bertiga ini udah kesel banget karena itu tadi penyakit yang ditularkan Susan itu. Akhirnya mereka bertiga, nih segerombolan ini juga termasuk, pada 7 Desember tahun 1992 nyulik si Susan di rumahnya, di rumah ayah tirinya, ke rumahnya si Jean Powell untuk disiksa. Di sana si Glenn Powell ini, si mantan suaminya Jean Powell ini, dia itu mencukur rambut, alis, dan bulu kemaluannya si Susan.
Nah, tapi karena teriakannya Suzan ini benar-benar bikin ketakutan karena dia saking tersiksa gitu ya, dan bikin anak-anak itu ketakutan karena suara teriakannya si Suzan. Akhirnya si Suzan ini dipindahin ke rumahnya McNally yang kosong gitu. Jadi rumahnya McNally ini kosong, terus akhirnya si Suzan ini dipindahin ke sana. Selama 5 hari berturut-turut Suzan ini mendapatkan penyiksaan yang gak berhenti gitu. Jadi dia dipukul, tangannya diikat di tempat tidur. Terus yang paling parahnya lagi, ini yang tadi aku sebutin di awal, Suzan ini disiksa sambil dinyanyiin lagu Chucky Welcome to Play. Dan yang paling parahnya ini, mereka maksa Suzan untuk mendengarkan lagu itu dengan kekuatan 150 volts dengan menggunakan earphone di telinganya. I'm Chucky, wanna play? Nah, bayangin aja, penyiksaan secara fisik itu mungkin emang paling sakit, tapi secara mental itu udah ganggu banget dengan didengerin lagu Chucky itu loh. Pasti kalian tahu kan yang serem banget itu. Terus sebenarnya masih banyak lagi penyiksaan yang dialami Suzan selama beberapa hari berturut-turut itu. Pokoknya sampai tubuhnya ini cedera dan udah gak berdaya banget deh. Pokoknya udah saking parahnya, dia tuh bener-bener kayak kacau banget, kacau abis gitu kan. Nah, puncaknya ini di tanggal 14 Desember 1992. Mereka udah di titik yang kayak pengen ngebunuh si Suzan biar mungkin jejaknya gak kelihatan gitu kali ya. Si Suzan ini dibawa ke tempat terpencil, dan di sana mereka masukin Suzan ke dalam parit yang isinya duri sama dahan-dahan gitu. Kemudian tubuhnya Suzan disiram pakai bensin gitu ya, dan dia ngebakar Suzan hidup-hidup. Nah, untungnya Suzan ini berhasil melarikan diri, tapi sayangnya dia banyak luka bakar di sekujur tubuhnya, dan dia berhasil merangkak keluar ke jalan raya, dan akhirnya dia bertemu sama Barry Sutcliffe yang menyelamatkan si Suzan dan membawanya ke rumah sakit. Tapi sayangnya Suzan ini hanya bertahan 4 hari di rumah sakit, dan ia wafat pada 18 Desember tahun 1992. Untungnya di masa-masa kritis tersebut Suzan bisa memberikan kesaksian kepada polisi dan mengaku bahwa ia disiksa selama beberapa hari oleh gerombolannya Jean Paul ini. Dan akhirnya setelah si Suzan memberikan kesaksian, polisi langsung gercep untuk nangkap gerombolannya Jean Paul. Segitu dulu cerita tentang pembunuhan Suzan Keper. Semoga banyak hikmah yang bisa kalian ambil dari cerita ini, dan jangan cepat percaya sama orang baru. Segitu dulu ceritanya. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian punya cerita horor bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan like YouTube kita. Selamat malam juga.